Oke, metode perbanyakan tanaman pisang cara yang paling sederhana dan sering dilakukan oleh petani adalah dengan mengambil bonggol anakan. Ini sangat lazim dilakukan oleh seluruh petani, terutama petani pisang. Namun kendala ketika kita mengandalkan metode perbanyakan dengan bonggol anakan ini adalah jumlah yang terbatas dan waktu yang lama. Kemudian lahirlah beberapa cara cepat agar jumlah anakan yang dihasilkan itu bisa lebih banyak sesuai dengan kebutuhan petani yang ingin segera cepat mendapatkan anakan. Ada beberapa cara. Cara yang paling sederhana yang sudah mulai dikenal lazim oleh beberapa petani modern itu disebut dengan metode beat. Sederhananya metode beat ini adalah mematikan apical meristem. Kenapa apical meristem? Pada kondisi normal itu pohon pisang ketika dipotong bonggolnya maka dia akan tumbuh batangnya lagi dari titik center itu. Itulah yang disebut dengan apical meristem. Nah, ketika apical meristem ini dimatikan, dirusak, secara alamiah pohon pisang akan memaksa dirinya untuk menghasilkan anakan. Jadi hebatnya pohon pisang, dia tidak akan mati sebelum menghasilkan buah dan atau menghasilkan anak. Jadi metode beat ini adalah memaksa bonggol pisang sebagai indukan agar dia tidak memunculkan tunas baru ke atas, tapi memunculkan anakan dalam jumlah yang banyak. Sehingga dengan metode sederhana ini, metode yang di dunia perbanyakan bibit pisang dikenal dengan metode beat, itu bisa dihasilkan 5-10 anakan dalam waktu 2 bulan saja. Tentu ini akan membantu petani, karena kalau menunggu ditanam sampai keluar anakan mungkin butuh 6 bulan 1 tahun hanya untuk menghasilkan 4-5 anakan. Ini dalam 2 bulan maksimal 3 bulan kita bisa dapat 5-10 anakan. Itu metode sederhana yang bisa dilakukan oleh petani yang paling tidak teredukasi secara pendidikan formal. Asal mau belajar, kita bisa belajar bareng-bareng bagaimana menggunakan metode beat yang sederhana ini untuk menghasilkan 5-10 anakan pohon pisang hanya dari satu indukan bonggol pisang. Cara kedua yang juga lazim dilakukan oleh petani-petani yang akses terhadap teknologinya susah, karena teknologi memungkinkan jawaban untuk perbanyakan pisang dalam jumlah massal, dalam jumlah banyak dengan biaya murah, yaitu dengan kultur jaringan. Tapi kendalanya kultur jaringan biaya awalnya sangat mahal, bisa sampai puluhan juta hanya untuk menghasilkan ribuan pertama. Ketika dia jatuhnya ratusan ribu menjadi murah, bisa sampai 4.000, 6.000 saja per bibit. Nah, ini masih jauh dari mimpi petani yang ada di grassroots, di level yang paling bawah. Ada metode kedua selain metode beat yang lazim dilakukan oleh petani di luar sana. Saya nggak tahu apakah petani di Indonesia sudah mulai ada, dan saya yakin ada sebenarnya, tapi belum lazim juga. Tapi di beberapa sudah ada, yaitu metode split, atau bahasa sederhananya pecah bonggol. Satu bonggol pisang itu kemudian dibelah menjadi 4 atau 8 potongan. Dimulai dari meristem apikal itu dibelah, belah 2, belah 4. Kalau bonggolnya besar bisa dibelah sampai 8. Dari satu potongan ini yang 1/4 atau 1/8 itu minimal bisa keluar 1 atau 2 minimal. Artinya kalau kita memotongnya menjadi 4 bagian, kalau saja hanya 1 munculnya tunas, maka itu sudah bisa jadi 4. Kalau ini dipotong 8 kan berarti kita punya 8 anakan hanya dari satu bonggol. Tentu ini pun sebuah cara sederhana yang sangat mudah dan murah, dan waktunya tetap lebih cepat ketimbang metode perbanyakan dengan kultur jaringan yang inisiasi awalnya lumayan lama, high cost, atau dibandingkan dengan yang natural mengandalkan bonggol anakan dari pisang dewasa keluar anakannya. Jadi dua metode ini sudah sangat lazim di beberapa petani modern, dan di beberapa daerah di Indonesia, di Lampung, di Banyuwangi, di Kediri sudah mulai familiar dengan dua cara ini, yaitu metode beat dan metode split atau belah bonggol, pecah bonggol. Ada satu cara lagi yang sudah mulai digemari oleh beberapa komunitas petani modern, petani milenial di Indonesia, dan ini sudah sangat lazim dilakukan oleh petani-petani di luar sana, terutama di Afrika, di India, di beberapa negara yang menjadi sentra penghasil pisang kelas dunia. Metode ini pertama kali dikembangkan di daerah Afrika sana
oleh para profesor dan doktor yang concern untuk mencari sebuah cara bagaimana menghasilkan jumlah anakan pisang yang banyak dalam waktu yang cepat, tapi memenuhi standar kriteria yang mendekati bibit hasil kultur jaringan. Metode ini di dunia di luar sana dikenal dengan metode PIF. Ini bahasa Belanda, kita harus cari literaturnya nanti. Tapi kira-kira dia memunculkan dia seperti kultur jaringan versi sederhana. Artinya dia sedikit lebih rumit dari bit ataupun split, tapi dia menjanjikan produktivitas anakan yang lebih banyak. Secara literatur itu bisa menghasilkan 10 sampai 100 anakan hanya dari satu bonggol. Di Indonesia teman-teman komunitas PIF yang saya ikuti itu sudah bisa menghasilkan 36 anakan hanya dari satu bonggol. Tentu ini sangat menjanjikan, sangat memberikan harapan kepada teman-teman petani yang ingin mengembangkan varietas pisang yang ada di kampung, jauh dari lab, nunggu bonggol anakan lama, apalagi ketemu pisang tanduk yang jumlah anakannya nggak banyak. Kalau kemudian kita gunakan 3 metode ini, salah satu di antara 3 ini, apakah itu cara bit, apakah itu cara split, ataupun metode PIF, maka insya Allah permasalahan sederhana di lapangan untuk bisa menghasilkan jumlah anakan dalam jumlah yang lebih banyak, dalam waktu yang lebih cepat, bisa kita wujudkan dengan cara yang tidak muluk-muluk, dengan cara yang sangat sederhana, dengan biaya juga yang sangat terjangkau. Jadi kuncinya teknologi tepat guna itu ya seperti ini. Bagaimana menghasilkan sebuah produk dengan biaya yang reasonable, lebih terjangkau, mustahil gratis, pasti ada biaya yang harus dikeluarkan, tapi dengan hasil yang jauh melebihi biaya yang diinvestasikan. Saya kira ini yang harus ke depan kita coba mulai biasakan ke teman-teman komunitas petani, terutama petani di Banten. Jika memang ingin maju, yuk kita ikut cara yang sudah teruji berhasil, ketimbang kita hanya bermimpi mencari cara baru yang belum teruji. Ada baiknya kita menjadi pengikut saja, kita terapkan metode yang sudah ada, sudah lazim dilakukan oleh para petani dan pegiat perbanyakan bibit pisang ini. Dan itu minggu ini sudah kita mulai di pojokan kecil wilayah Banten ini, dari wilayah Kabupaten Lebak, di sebuah desa. Saya menginisiasi perbanyakan bibit yang paling dicari oleh petani Indonesia saat ini, bibit pisang VIA 17 dengan metode 3 ini, metode bit, metode split, dan metode PIF. Tiga-tiganya saya lakukan bersamaan sekaligus. Ini sebagai uji coba metode apa yang ternyata menghasilkan anakan paling banyak, yang paling cocok. Tapi tiga-tiganya adalah metode yang lazim, tiga-tiganya sudah teruji, dan saya hanya ingin membuktikan mana yang menghasilkan. Berapapun hasilnya saya akan syukuri, tapi semoga dengan bonggol yang ratusan ini, VIA 17 hadir di Banten pada jumlah ratusan, insya Allah segera menyusul 500 berikutnya. Saya berharap akhir tahun ini kita sudah punya demplot kebun pisang VIA pada skala hektaran yang kecil lah. Mungkin 3-4 hektar kita sudah punya. Dan begitu nanti hasil kultur jaringan yang akan keluar di bulan Maret 2021 itu sudah keluar, maka untuk mengebunkan VIA 17 pada skala hektaran di Banten ini, baik pada skala mini 1 hektar atau 10 hektar atau 100 hektar, bukan lagi menjadi mimpi. Insya Allah itu bisa kita buktikan, bisa kita uji di lapangan. Saya kira itu mungkin yang bisa menjadi pemacu semangat kita. Kita mulai dengan kecil, tapi yuk kita bermimpi untuk menjadi besar. Karena pasarnya ada di depan mata. Banten punya pasar yang super potensial. Kita mengandalkan 2 titik saja, wilayah Banten sendiri dan juga pasar Jakarta, apalagi kalau mau ditambahkan dengan pasar sekitarnya, ada Bogor, ada Bekasi, ada Kerawang. Itu menjadi sebuah pasar yang super besar dengan jumlah pasar yang lebih dari 30 juta. Ini sebuah potensi pasar yang luar biasa. Saya kira ini kesempatan kepada kita, teman-teman yang ingin bertani, ingin menjadi petani milenial di Banten atau dimanapun berada di Indonesia ini. Ini saatnya petani muda, petani milenial untuk bangkit, untuk mengambil kesempatan. Tidak ada kata terlambat. Yuk kita mulai hari ini untuk menyongsong masa depan. Insya Allah kami dari Banten akan memulai. Insya Allah kami berkeyakinan semoga Allah ridho. Ini bisa menjadi solusi, menjadi salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan di wilayah Banten. Saya kira itu.